ada di PMJ gitu kan. Dan ketika kita tanya, loh kenapa tidak declare hasil lapornya apa, kata mereka ya agak juga gitu, belum ada kejelasan gitu. Kami sudah berketetapan bahwa kami tidak akan memberikan keterangan apapun karena nggak ada relevansinya ketika ijazah itu nggak ada. Ketika ijazah itu tidak ada di depan kami, yang nggak ada relevansinya bagi kami untuk menjawab apapun pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, terbaru informasi dari Polda Metro Jaya, di mana TIPA bersama dengan para rombongan pemburu ijazah itu melakukan press konferensi pasca keluar dari ruang penyidikan. Dan seperti yang selalu saya sampaikan di awal, seperti yang selalu saya sampaikan di video-video sebelumnya, kalau berbicara soal manusia-manusia kucluk ini, pasti pekerjaannya setelah dia meninggalkan ruang penyidik membangun framing ke masyarakat melalui kanal-kanal YouTube ataupun media-media yang ada di sana. Kali ini kembali dia mempertegas bahwa sesungguhnya dia menginginkan mau melihat ijazah Pak Jokowi. Namun menurutnya itu tidak diperlihatkan. Tentu yang menjadi pertanyaan adalah, memangnya ini kamu siapa mau ngatur-ngatur penyidik? Anda mau diperlihatkan atau tidak, sekali lagi itu urusan penyidik. Yang kedua, TIPA juga mempersoalkan terkait dengan surat panggilan yang berbeda katanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan oleh penyidik, terutama tanggal-tanggal kejadian yang disampaikan di dalam proses penyidikan tersebut. Nah, ini juga kan menjadi soal, karena tidak mungkin seluruh tanggal kejadian yang jumlahnya kurang lebih katanya 24 itu mau dicantumkan di dalam surat itu. Apalagi sudah ada klarifikasi dari penasihat hukum yang menangani Pak Jokowi bahwa tanggal yang dimaksud itu adalah tanggal ketika dia melihat video itu, bukan berdasarkan tanggal-tanggal kejadian di mana mereka ini menyebarkan informasi hoaks dan memfitnah Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi menonton, melihat pertama kali video itu, itulah yang dilampirkan di dalam surat tersebut. Tetapi oleh mereka ini ngeyel, seolah-olah penyidik menjebak mereka. Yang ketiga, narasi yang sama, penyelundupan pasal katanya. Padahal saya yakin yang mendampingi Pak Jokowi pada saat melapor itu adalah pengacara hebat. Tidak mungkin mantan presiden mau mengambil pengacara abal-abal. Jadi tentu pasal-pasal yang dicantumkan di dalam laporan itu sudah ada. Nah, ini dia tulis lagi penyidik, bahwa penyidik melakukan penyelundupan pasal, ada yang dikurangi katanya, ada yang ditambah. Dan yang keempat, di dalam video ini yang beredar viral, bahwa TIPA menolak menandatangani katanya surat pernyataan sumpah. Coba bayangkan, seorang warga negara yang baik itu adalah bagaimana menjalani seluruh mekanisme atau proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik. Nah, tetapi apa target mereka? Kenapa dia melakukan itu? Supaya setelah dia meninggalkan penyidik, dia bisa memframing lagi ke masyarakat, dan ternyata benar. Pasca dia tinggalkan ruang penyidikan, kembali dia bicara. Nah, ini coba kita lihat sekilas videonya, sahabat. Jasa sudah tidak di Polda Metro Jaya lagi. Sudah tidak ada di Polda Metro Jaya. Tapi sudah di Mabes. Karena sudah dilakukan pemeriksaan lapor. Nah, kan itu bukan prosesnya sudah lama. Oh, bukan, itu kan lapor yang kemarin, yang tempo hari, itu kan lapor untuk Dumasnya TPUA. Betul. Yang memang Dumas itu membuat aduan masyarakat itu ke Barreskrim. Ya. Nah, oleh karena itu maka kemudian mereka melakukan lapor yang sudah dipresentasikan di tanggal 22 Mei 2025. Ya. Nah, kita kan sebetulnya berharap bahwa ketika kita diperiksa ini, kita bisa mendapatkan atau melihat ijazah yang katanya sudah disita oleh PMJ. Tapi tadi dari pemeriksa, saya mendapatkan informasi yang buat saya mengejutkan. Ternyata Polda Metro Jaya sudah melakukan laboratorium lapor kepada ijazah
tersebut dengan nomor laporan yang ada di PMJ gitu kan. Dan ketika kita tanya, loh kenapa tidak declare hasil lapornya apa, kata mereka ya agak juga gitu, belum ada kejelasan gitu. Jadi mereka bilang bahwa si ijazah itu ada di Mabes, bukan lagi ada di sini. Dan mereka bilang bahwa mereka sudah meminta untuk uji laboratorium forensik atas ijazah tersebut. Jadi kok seperti itu. Tapi ya kemudian kami sudah berketetapan bahwa kami tidak akan memberikan keterangan apapun karena nggak ada relevansinya ketika ijazah itu nggak ada. Ketika ijazah itu tidak ada di depan kami, yang nggak ada relevansinya bagi kami untuk menjawab apapun pertanyaan. Kemudian yang pertama adalah peristiwa ya Lokus dan Tempus yang tanggal 22 Januari 2025 Jakarta Pusat, di mana kami tidak ada yang terlibat. Ya saya sendiri ya itu nggak terlibat di acara tersebut. Mau ditarik sampai ke tanggal 30 April ya itu nggak relevan. Artinya ya perlu ada katakanlah serangkaian pemeriksaan, nggak bisa seperti itu gitu ya. Itu catatan saya terhadap soal ijazah. Kemudian yang kedua juga tentang betapa saya bilang begini ya, ini kenapa hukum itu di tangan polisi itu seakan-akan diperlakukan semaunya mereka gitu ya. Seperti kita kan sudah 3 kali ini dilakukan pemeriksaan. Pertama laporan polisi dari Joko Widodo, kemudian laporan polisi dari 5 pihak ya, yang sampai dengan hari ini kita tidak tahu juga legal standingnya apa, sampai kemudian mereka tiba-tiba mendrop sampai mendrop 2, tiba-tiba begitu, kemudian tinggal 3, kemudian habis itu dari laporannya terakhir itu ketika sudah turun naik dari penyelidikan ke penyidikan itu naik, itu tiba-tiba laporan polisi yang 2 itu, 2 hal yang sangat berbeda itu digabung, kemudian Lokus dan Tembusnya berubah lagi. Itu kan ini bagaimana ceritanya gitu loh. Jadi ya nanti mungkin bisa dilanjutkan dengan Pak Roy maupun Pak Alkatiri ya. Jadi ya alhamdulillah tadi kalau dari sisi jumlah pertanyaan itu ada 79 pertanyaan, tapi A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi 1 A, B, C, D, E, ya 2 gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya tadi pertanyaannya, tapi ya saya menjawab sesuai dengan apa yang mesti saya jawab gitu ya. Itu. Kemudian ada yang hari ini kami memutuskan untuk tidak menandatangani sumpah. Ya, karena nanti Pak Alkatiri bisa sampaikan. Jadi kita juga melihat keanehan dari sumpah tersebut gitu. Memang kalau dari sisi, nanti Pak Alkatiri bisa jawab dari sisi kumhapnya ya, itu sebetulnya sesuatu yang oke, baik. Tapi masalahnya item-item atau detail-detail dari apa namanya sumpah yang harus kami tanda tangani itu ini apa namanya banyak jebakannya gitu lah. Contoh ya misalnya bahwa dengan sumpah tersebut maka kita bisa, kalau seandainya pemeriksaan itu tidak di Jakarta misalnya, itu kita bisa tidak dihadirkan. Nah itu kan jadi nanti saling menjebak ya gitu kan. Misalnya contoh misalnya dari 12 pelapor itu kan KTP-nya beda-beda. Seandainya ya nauzubillah min dzalik gitu ya, seandainya kasus ini kemudian naik ke sidang gitu ya, itu kan nanti sidang akan dijalankan di KTP masing-masing. Nah dengan sumpah itu maka misalnya ada satu tersangka yang katakanlah di Medan atau di mana, itu bisa saja kita nggak perlu datang karena kita sudah bersumpah, karena di kalimat itu ada gitu ya. Nah ini karena ini sangat krusial dan sangat penting, maka saya mohon agar Pak Alkatiri yang memberikan penjelasan dari sisi undang-undangnya. Dari sisi sumpah itu ya Pak. Saya kira sudah jelas ya. Jadi memang mereka ini satu irama. Makanya saya bilang dalam video kemarin itu tadi malam ya, bahwa mereka ini semua sudah pasti di mapping oleh para pengacaranya, bahwa nanti setelah selesai penyidikan kalian bicara seperti ini. Intinya adalah bagaimana kita memframing habis-habisan agar Polri ini terdelegitimasi di rakyat, bahwa Polri ini benar-benar mengadali kita semua, bahwa Polri ini, penyidik ini memang bekerja berdasarkan pesanan. Nah inilah manusia-manusia kucing semua ini kita berharap, karena TIPA ini saya dengar mendapat pertanyaan kurang lebih 90, besar juga ini. Karenanya saya yakin masuk semua ini barang, sebab 50 saja pertanyaan itu sudah sangat dalam itu, apalagi ini 90, apalagi kalau kita
mendengar Rismon ya, mendengar apalagi Panci ya, yang lebih 116 atau 119 itu kan sangat gila itu. Artinya detail betul itu penyidik bertanya ke mereka. Makanya sahabat-sahabat sekalian, kita tinggal menunggu waktu ini kapan penetapan tersangka. Informasi terakhir A1 ini bahwa besok hari Jumat itu akan ada yang diumumkan. Boleh jadi, karena Rismon juga akan diperiksa besok. Jadi Rismon datang sebagai saksi, begitu dia keluar sudah pakai baju orange, ditambah yang lain nanti. Mudah-mudahan para penyidik ini betul-betul tidak terpengaruh dengan ocehan-ocehan mereka yang saya kira memang sudah sangat barbar dari dia. Jadi inilah pola atau jurus bagaimana caranya supaya mereka ini terkesan dianiaya dan menjadikan Polri sebagai tumbal. Ini sangat berbahaya sahabat kalau terlalu lama mereka di luar ini berkeliaran. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.